Oke, kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari, saudaraku, selama ini. Kita udah belajar, ini penting banget untuk kita, bukan cuman ini, saudaraku, bukan cuman didengerin ya, bukan cuman dipelajari seperti apa ya, maksud saya itu, bahwa saya berharap apa yang diajarkan, terutama ini, saudaraku, kita kan sudah diterus ini, saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa Allah itu, saudaraku. Bahkan kadang-kadang saya judul itu saya berikan Tritunggal ya, biar ngerti Allah itu Bapa, firman-Nya dan rohnya itu satu kesatuan, itu ada di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Ada dalam hati kita, saudaraku. Ya, Yesus sang firman, roh Allah, roh kudus itu ada dalam hati kita. Dan kita akan belajar kalau Allah ada dalam hati kita, ngapain sih gitu? Ada apa sih gitu loh? Ada apa? Sesuatu yang luar biasa. Ya, minggu lalu kita belajar, memang waktu nggak cukup ya untuk belajar apa? Mencerminkan. Jadi Allah di dalam kita ini mau tercermin, mau keluar istilahnya, mau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Tapi tadi kita udah nyanyi, waduh ini semangat membaca nih. Saya ingin nunjukkan ayat yang kita nyanyi tadi, ya, roh apa? Dia terlebih, Galatia berapa itu? Roh Allah yang di dalam kita lebih besar. Itu coba kita lihat dulu ya. Galatia pasal berapa itu? Sebentar. Lebih besar daripada, ya, bahwa roh yang ada di dalam kita, ya, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar. Yang lagu kita nyanyikan tadi loh, saudaraku, itu ada ayatnya itu. Mana Mas juga? Itu di dalam roh yang di dalam kita. Jadi itu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Ya. Lebih besar dari, sebenarnya terjemahnya itu unsur-unsur ya saudaraku ya, yang ada di dunia ini. Oh, 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya soalnya kemarin habis baca Galatia. Galatia terus. Oke. Ya. Kok panas ya saya, saudara ya? Apa karena di depan semangat nyanyi? Saudara panas enggak? Suhumu, AC-nya telat nyalakannya mungkin. Ya Mas Heru ke ini soalnya, apa? Wonosalam. Ya, baca silakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Nah, kamu ini saudara dan saya. Amin, saudaraku. Anak-anakku ini yang ngomong ini Rasul Yohanes ya, ngomong pada umat Tuhan itu anak-anak rohaninya ya, di gereja itu saya sudah sering dengung-dengungkan ya. Jadi nanti ini istilah-istilah ini saudara harus mulai ngerti, nangkep ya tentang roh Allah, tentang Allah di dalam kita, keluarga Allah ya. Itu kan berarti kalau nyebut anak-anak kan berarti ini bapaknya gitu loh. Ini membaik bapak ini ya. Rasul Yohanes itu bapak rohani daripada umat Tuhan waktu itu. Gereja itu juga berlaku seperti itu ya. Saya di sini ya masih belajar ya menjadi bapak rohani bagi Anda ya, semua ya, membapai Anda jadi anak-anak rohani. Nanti pun Anda suatu kali, tema kita City Blessing ini saudaraku ya, tahun ini sebenarnya adalah masa penuaian. Memang kita nanti akan belajar terus menuai jiwa-jiwa. Maksudnya jadi gini, Anda itu nanti akan dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Kok ketenggengan ini? Dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, melahirkan jiwa-jiwa baru. Nanti Anda jadi bapak-bapak rohani juga gitu loh. Jadi ketika kita memenangkan jiwa, ini bukan maaf saudara, ini bukan sekedar maaf ya, ecek-ecek bahwa orang pindah agama Kristen pindah. Oh no. Anda itu sedang melahirkan gitu loh, saudaraku ya. Melahirkan jiwa baru. Makanya orang jadi Kristen itu sebenarnya bukan karena pindah KTP. Oh no. Mas Pri pertama kali jadi Kristen, kan KTP masih Islam Mas Pri ya. Dulu kan tak biar enggak popo, enggak usah dulu. Karena memang keluarganya kan masih, ya kan nanti belum tentu diterima kan, yang penting percaya Yesus dulu. Tapi suatu kali akhirnya juga ada waktunya ya, pelan-pelan pakai hikmat gitu loh saudaraku ya. Tapi sempat enggak sabar dia, katanya sempat ngomong, sempat dipukul bapaknya. Dulu katanya saudaraku ya. Ya, itu kita enggak sekedar pindah KTP, kok pindah KTP. Ganti KTP, pindah agama, enggak.
Ketika orang menjadi Kristen gitu. Pengikut Kristus. Kristen itu artinya apa? Sambil ini harus ditanamkan, ngerti. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu artinya, ada artinya itu. Pengikut Kristus. Ketika orang jadi Kristen, pengikut Kristus. Dia bukan sekedar pindah agama. Bukan sekedar ganti KTP. Masuk organisasi yang namanya gereja. No. Sebetulnya sedang terjadi, nanti saya akan ada sampai pada topik itu, kelahiran baru. Kelahiran, katakan kelahiran. 1, 2, 3, kelahiran. Kristen itu terjadi kelahiran. Bukan kelahiran secara jasmani, Anda sudah lahir dari orang tua masing-masing. Kelahiran secara rohani. Dilahirkan menjadi apa? Ayo, anaknya Allah gitu loh. Melalui saudara. Pelayanan kita pertama melalui Yesus Kristus. Yesus naik ke surga, aku sekarang ngutus kamu pergi jadi bangsa murid baptis. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus, jadi anak-anak Allah melalui Anda ya nanti. Dan makanya disebut anak-anak. Ya. Ada Bapak rohani, ada anak rohani. Sekarang Anda jadi anak-anak rohani saya. Ya. Kalau orang tua sudah punya anak kan? Maaf, tapi anak-anak kita belum tentu anak rohani kita loh, belum tentu loh, beda loh. Ya toh, loh, sudah Anda melahirkan anak, itu anak jasmani apa anak rohani ini dulu? Jasmani kan dari rahim, dari buah apa ini hasil hubungan suami istri itu kan dari jasmani ya. Lah seharusnya dilanjutkan, jadikan anak-anak Anda itu anak-anak rohani juga gitu loh. Bagaimana anak Anda itu mengalami kelahiran kembali, dilahirkan kembali, rohnya jadi rohani, lahiran kembali, jadi anak-anak rohani. Makanya saya harapkan orang tua jangan cuma melahirkan anak saja secara fisik, tapi lahirkan anak Anda tadi secara rohani juga, menjadi anak-anak Allah gitu maksudnya. Bimbing dia, jadikan anak-anak rohani. Dan nanti menangkan jiwa-jiwa yang lain juga jadi anak-anak rohani. Itu gereja itu seperti itu. Ya, ini kita akan sebenarnya tema tahun ini tentang keluarga Allah. Tapi pelan-pelan saya giring dulu ya, karena saya mau memantapkan tentang itu. Nanti masuknya ke kelahiran baru juga, tentang roh Allah yang di dalam kita. Kamu berasal dari Allah. Luar biasa saudaraku. Ya kamu ini berasal dari Allah. Himis ek theu. Ini bahasa Yunaninya malah dari itu ek. Ek itu out from. Ya apa gitu saudaraku? Out from itu apa buntung yang biasa bahasa Inggris ini? Out itu keluar. Pak bola itu loh, out. Keluar saja. From dari. Anda itu keluar, tapi beda dengan Yesus. Kalau Yesus itu ek theu, exilten, ada tambahannya keluar dari Allah. Benar-benar apa? Keluar dalam arti dari situ keluar. Memang agak sulit bahasa Yunani menjelaskan. Tetap tapi di dalamnya masih ada, rumit saudaraku ya. Berangkat dari Allah gitu. Ini maksudnya kalau kita cuman ek theu, ini ek theu. Jadi gini saudaraku, Anda itu punya dua keluaran. Pertama Anda keluar dari siapa? Orang tua Anda. Apa yang keluar dari orang tuamu? Ya yang gundulnya ini, yang tubuhnya kayak begini nih, itu keluar dari orang tuamu. Tapi ada yang kedua, kamu ini dalam dirimu ini ada yang keluar dari Allah. Yang berasal dari Allah. Yaitu apa saudara? Roh. Kehidupan. Jadi kita ini punya dua keluaran. Ini yang anak-anak Tuhan loh ya. Dan memang nanti saya akan tunjukkan bedanya anak Tuhan sama yang bukan. Kita keluar, makanya kamu berasal. Sebenarnya nanti terjemahnya kurang tepat. Berasal itu apo, nanti bahasa Yunani Mas Hari. Pak Agung pusing ya. Tulisannya keriting-keriting. Kalau berasal itu apo sebenarnya ya. Memang mungkin saya tahu ini terjemahkan ini kadang-kadang mikir, makanya kadang-kadang ikut pemikiran ikut mikir-mikir dia loh, ini kok kamu keluar dari Allah, wah Yesus kan yang keluar dari Allah, kadang pemikirannya gitu. Memang tapi yang dimaksud itu kamu itu dari Allah gitu, lebih tepatnya malah dari. Kamu itu dari Allah gitu loh. Wah nanti ngajari Yunani nanti rumit tambah ya. Jadi gini saudara, di Alkitab itu ada, bahasa Yunani ada ek, ada in, ada is. Paling gampang gini. Kalau ek itu dari dalam keluar, itu ek. Jadi saudara kalau keluar ke sana, misalnya Anda ditanya, kamu dari mana gitu loh. Atau paling gampang ini, kamu dari mana? Dari rumah. Berarti Anda keluar dari rumah, dalam rumah keluar, itu ek.
Kebalikannya ek itu is. Is itu dari luar masuk ke dalam. Nah, saudara tahu enggak baptis? Baptiskanlah mereka dalam nama. Saya terjemahnya kurang pas itu. Baptiskanlah mereka itu is itu. Isto onoma, masuk ke dalam. Namanya itu, jadi makanya dibaptis itu selam. Oh, namanya masuk kok, masuk ke dalam air. Baptiso itu tenggelam, masuk. Ya kalau cuma diciprati, itu bukan masuk itu, kecipratan itu saudaraku ya. Maaf loh saudaraku ya. Ya apapun baptis di sungai Yordan, masa dibaptis di percik gitu. Nah maaf, saya harus ngomong. Dan itu dari bahasa asli, dari pengertian teologis, oh banyak. Roma juga kita dibawa masuk dengan persekutuan kematian Yesus. Itu masuk, melebu, tekon jobo, melebu jero. Nek mau, tekon jobo, betul. Ada lagi N, ini sedikit-sedikit ya, isu-isu mangan Yunani. N itu, bahasanya in itu, N itu di dalam. Di dalam enggak kemana-mana, ya neng kuno iku. Di dalam ya, nanti lain kali. Kalau ini, jadi keluar dari Allah. Atau paling gampang, dari, ya kamu dari Allah anak-anakku gitu, diingetin gitu ya, bukan dari dunia. Ini ayat di atasnya itu kamu kalau orang-orang di luar Kristus dari dunia. Coba ayat 5-nya, ini contohnya nanti sebelum masuk ke situ ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Afti, ektu kosmu, afti mereka itu, keluar atau mereka dari dunia ini. Loh iya toh, manusia itu diciptakan dari apa, saudaraku? Debu tanah kan? Ya toh, kan keluar dari dunia ini. Ya kan? Yang belum terima Yesus. Tapi Yohanes 1:12 yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan oleh Allah. Ektuteo. Coba renungkan dulu. Saya ektuteo, belajar Yunani dikit-dikit lah. Saya ektuteo. 1, 2, 3. Sebenarnya saya itu ego, ego, ektuteu. 1, 2, 3, ego, ektuteu. Wih, pinter Yunani semua sini. Ektuteu, artinya apa? Oh, aku mau dari Allah, aku dari Allah. Wah, ini enggak ngomong ngono. Kalau yang di luar Kristus itu dari dunia. Ya, balik pasal ayat 4 ya. Ini bukan kita sombong atau apa ya, ini firman Tuhan loh yang ngomong saudaraku, ya apa? Ya, kadang-kadang gini loh, kita ini minder karena apa layak lah ini loh masalahnya. Layakkah aku ini dari Allah ini, ektuteu, layak enggak ya aku ya gitu loh. Makanya ada lagu, ya Aba, Bapak apa? Ini aku anakmu. Saya mikir mungkin lagu itu muncul idenya dari situ. Layakkanlah seluruh hidupku karena mungkin merasa enggak layak ya. Makanya saya mau belajar ngajarkan kepada jemaat kebenaran firman Tuhan. Anda merasa, itu kan masalah perasaan, mau merasa layak, enggak layak itu perasaanmu sendiri. Tapi Alkitab berkata barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 3 ayat 15. Dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus berapa itu? 5 ya, oh, bukan 3. Korintus 5:17. Di dalam Kristus Yesus. Buka lagi dulu, enggak apa-apa, ini dulu. Waduh. Jadi saya ngomong ayat, kamu keluar ya. Waduh, calon ibu diakoni ya. Stres-stres sama dia. Terus. Loh, ayo. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Siapa yang ada, saya lihat Yunaninya ya, di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5, saya keluar, ngalir aja. Ayatnya, barang siapa, oh N, di sini N, ada di dalam Kristus. Lah ini N Kris, di ayatnya, nah N Kristo, waduh. Hoste, siapa saja, tis, yang ada, jika ada. N Kristo, dalam Kristus. Kamu yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam, N tadi di dalam, gak kemana-mana, itu loh saudaraku. Jadi Anda enggak ya dalam Yesus, keluar masuk. Alamat kalau keluar masuk. Ya. Jadi Anda ini di dalam ya di situ terus, di dalam, wis di situ aja. Jangan kemana-mana, jangan pergi lagi. Siapa yang di dalam Kristus adalah
Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Saudaraku ya. Ketisis ciptaan. Ciptaan. Ketisis itu ciptaan. Apa yang diciptakan Tuhan. Kaini ketisis. Kaini itu baru. Kaini. Baru, new. Terus? Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Yang lama sudah lalu. Hilang sudah yang lama. Benar-benar baru sama sekali. Dalam Kristus ciptaan baru. Jadi Anda jangan main perasaan. Aku layak gak ya? Anda adalah ciptaan baru. Ek tu teu. Ayo sekali lagi ngomong. Ek tu teu. 1, 2, 3. Tu teu. Ya, teu. Ini yang predikat. Teu itu misalnya predikat. Theos sebenarnya kalau subjek. Dari Allah. Wah, aku ini ek tu teu. Ya, bukan untuk sombong-sombongan. Ini untuk iman gitu loh, saudaraku. Anda yakin dalam Kristus Anda ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang dalam dirimu. Ya toh? Kamu dari Allah gitu loh. Loh Pak, saya dari Gunung Gedangan, iya itu omamu. Saya dari Pak Bejo, Pak, itu bapakmu. Tapi kamu ini di dalam Kristus, ciptaan baru. Kamu dari Allah. Katakan saya dari Allah. 1, 2, 3. Wah, Bu Hartini semangat. Saya tiap hari loh berdoa buat Bu Hartini. Selalu ingat, saya bersyukur Bu Hartini bisa, ya sejak Natal tahun baru dulu, luar biasa. Saya berdoa Bu Hartini ngalami tadi, ngalami ya kini ciptaan baru nih. Kini ketisis ciptaan baru, jadi ciptaan yang baru. Nanti biar seluruh Gunung Gedangan lihat Bu Hartini yang baru. Amin. Dalam Kristus. Ono Tuhan Yesus lewat iki. Senyumnya. Waduh, ramah luar biasa. Saya percaya kok. Nanti kalau Bu Hartini ini mencerminkan kemuliaan Allah. Wow, gitu. Ndak usah banyak ngomong wis. Kok iso ngene yo iki uripe yo iki ning jeruku. Ek tu teu. Kenapa kok balik lagi? Mau ndi mau? 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya ini sebenarnya banyak yang catatan mau tak ajar sampai bingung saya yang mana. Wis sembuh sing ono iki sik ae. Ini tadi loh, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, yang tadi kan kamu dari Allah. Jadi maksudnya gini, kamu itu dari Allah anak-anakku gitu loh. Karena sudah jadi ciptaan baru, ada yang lahir dalam hatimu, yaitu roh Allah itu ada dalam hatimu. Terus dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, jangan kalah dengan lingkungan kita. Ya kita bukan perang fisik, maksudnya kalah itu dalam arti dengan lingkungan kita katut ini bahasa Jerman dengan lingkungan kita terpengaruh, kita ikut-ikutan. Itu ingat loh, saya pernah bahkan Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak itu berjalan, berdiri, duduk, itu ada tuh ya. Berjalan dalam jalan orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri, bukan duduknya kumpulan, ya. Itu Mazmur 1 bacaan dewe ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan nurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, duduk itu yang pencemooh itu, dan duduk dalam ya itu pokoknya jalan ngadeg lungguh gak oleh ambil terpengaruh oleh dunia. Tapi berbahagialah orang merenungkan firman Tuhan siang malam. Ya seperti pohon di tepi aliran air yang berbuah lebat daunnya, wah luar biasa seger terus. Lah kita jangan kalah dengan dunia ini. Sebab kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Roh yang ada di dalam kamu. Sebentar, sabar. Kenapa Anda ek tu teu? Kenapa Anda disebut dari Allah? Karena ada rohnya Allah di dalam diri Anda, ya kan? Saya tak balik mau, ini dalamnya ini N ini ya, gitu. Karena ada roh Allah, N imin dalam kamu, ya udah. Terus lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Sebenarnya terjemahan tepatnya ini bukan roh, saudara. Ini adalah elemen-elemen ini.
unsur-unsur apapun yang ada di dunia ini, itu lebih besar yang ada di dalam saudara dan saya. Katakan bersama saya, yang di dalam saya, 1, 2, 3. Yang ada di dalam saya, 1, 2, 3. Yang ada di dalam saya lebih besar, 1, 2, 3. Dari unsur-unsur yang ada di dunia. 1, 2, 3. Atau elemen-elemen, enak unsur apa elemen? Elemen-elemen yang ada di dunia, 1, 2, 3. Elemen-elemen yang ada di dunia, apapun itu. Finansial, maksudnya gitu loh saudaraku, masalah ekonomi, maksudnya gitu, apalagi masalah pengetahuan, masalah lebih besar yang ada di dalam Anda gitu loh. Apapun Anda bisa sebut itu, maksudnya unsur-unsur elemen-elemen ini, ya lebih besar. Yang tadi kita nyanyi, Yesus terlebih besar, ya Pak? Yesus terlebih besar. Di mana Yesus itu? Di dalamku, ya toh? Di dalam. Kalau gitu, kenapa? Atau siapa yang lebih besar itu? Sebenarnya bukan kita, itu. Yang lebih besar itu yang ada di dalam kita, yaitu roh ini. Ini rohnya Allah, rohnya Yesus. Rohnya Bapa, ya disebut roh anaknya, roh Kristus, sama. Yang dimaksud rohnya Tuhan Yesus, rohnya Bapa juga. Dengan adanya roh ini, Bapa dan Yesus juga hadir, istilahnya gitu ya, dalam hidup Anda. Rohnya di dalam Anda kok. Rohnya Bapa, rohnya Yesus, itu kesatuan ada di dalam Anda. Ya, ingat ya, ini bukan oneness ya, oneness itu gini. Apa sambil belajar dikit-dikit, kalau oneness itu, Yesus itu ya Roh Kudus gitu loh. Yesus itu ya Bapa, salah gitu. Yesus bukan Roh Kudus, atau Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Ayo, saudaraku, amin. Roh Kudus itu apa? Rohnya Tuhan. Mirip kan apa? Kalau meleset, oneness nanti. Roh Kudus itu Tuhan Yesus, bukan. Rohnya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah maksudnya gitu. Rohnya Sang Bapa tadi. Oke ya. Nah, saya waktu Kersel tadi kemarin ayat ini saya mau tunjukkan. Pak Ari mau nyoba jelaskan sama Pak Ani. Ini ya. Enggak apa-apa, saya ulang sedikit lagi sambil mantepkan ini. Roh di dalam kita ini yang lebih besar itu. Kemarin itu apa? Yohanes 14. Kita harus bandingkan 2 ayat memang. Kalau satu ayat ini aja kurang jelas. Yohanes 14 ayat kemarin itu 26, enggak salah. Coba ya. Yohanes 14 ayat 26, coba. Sambil dibaca, saya lihat Yunani-nya sih. Kalau mungkin ada yang bisa ditambahkan, kalau enggak ya enggak usah. Kayak tadi kan ini saya tunjukkan kan biar Anda lebih mantep gitu. Bentar. Aku di dalam kamu itu loh, saudara. Nah, 20. Atau enaknya 19, supaya Anda ngerti yang dimaksud ini Roh Kudus. Ya. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Kenapa? Kok dunia akan lihat Tuhan Yesus lagi? Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Gitu loh maksudnya. Terus? Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Dunia tidak melihat aku lagi. Setelah Yesus naik ke surga, dunia tidak akan lihat Yesus lagi. Tidak akan nemui Yesus lagi. Tetapi kamu nanti masih lihat aku, ini pada umat Tuhan. Terutama diwakili para rasul waktu itu kan, yang percaya Yesus kan waktu itu masih umat Tuhan, yang umat Tuhan waktu itu kan banyak para rasul. Ya, para murid itu. Dunia tidak lihat aku lagi, wong sudah naik ke surga kok. Tapi kamu masih lihat aku. Kenapa? Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Wah, ini kan bahasa apa ini? Ini spiritual ini. Ya, enggak bisa dipengerti secara wah, karena aku hidup maksudnya apa? Bukan sekedar hidup, karena aku hidup, wong Yesus sudah naik ke surga kok. Tapi nanti kamu lihat aku lagi. Dunia enggak bisa lihat. Kamu lihat karena aku hidup, kamu juga hidup. Maksudnya apa? 20 ini. Lah ini. Karena ada persekutuan dengan Allah. Pada waktu itulah
kamu akan tahu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Berarti sebelumnya belum tahu gitu loh, saudaraku. Loh, coba, belajar Alkitab itu enggak gampang, saudaraku. Orang profesor, doktor pun suruh baca Alkitab belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti. Ini karena ini bukan hikmat dunia, enggak bisa dipelajari. Ini dari hikmat dari sorga. Itu harus menerima karunia dari sorga, pengertian dari sorga. Baru ngerti. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Berarti sebelumnya belum tahu. Itu aja masih akan loh ya. Pada waktu itu, pada waktu kapan sebetulnya? Ayo saudaraku. Setelah Yesus naik ke sorga. Terus ketemu aku lagi. Gitu loh. Tapi dunia enggak bisa lihat. Itu nanti itu karena hubungan ayat di atasnya. Waduh, enggak apa, lihat atasnya dulu. Ayat 16. Ini tadi 19 ya, 16-nya enggak salah. 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sedikit ya, ini alon parakleton, jadi alos paraklitos itu kalau subjek ya. Alos itu yang lain. Yang lain itu bahasa Yunani itu ada dua. Memang kalau bahasa Yunani bahasa Indonesia lain ya. Jadi yang lain kita gitu. Yang lain itu ada dua bahasa Yunani, heteros sama alos. Heteros itu yang lain apa ya saudaraku ya, istilahnya gini, kalau murid yang lain, silakan temukan ayat yang, ada murid yang lain, itu pakai ini, alos sama. Jadi sama-sama murid, satu perguruan, tapi orang yang lain. Kalau heteros itu enggak gitu. Saya kalau nunjukkan nanti lama, saya ada catatan itu lama. Heteros itu enggak bisa. Ini misalnya Petrus, makanya waktu itu Petrus disebutkan, terus ada murid yang lain, itu Petrus dengan murid yang lain itu alos, gitu loh. Tapi kalau Petrus itu waktu itu, terutama ada apa ini, waktu menyangkal itu loh. Tapi waktu disebut dengan apa, ada hamba perempuan itu loh, kamu muridnya Yesus ya, itu loh. Terus ada yang lain lagi, yang lain dari hamba perempuan ini heteros. Jadi yang lain benar-benar berbeda. Itu heteros, heterogen, iteros bahasa Yunaninya. Lah yang dipakai ini alos, yang lain ini. Ada penolong yang lain. Jadi sama-sama penolong, tadi loh sama-sama murid, tapi yang lain satu kelompok. Gitu loh. Jadi Roh Kudus ini kalau bisa disebut pakai ini kan bahasa dunia ya. Bahasa yang dimengerti oleh dunia. Satu kelompok gitu loh. Ini yang lainnya sama gitu loh maksudnya. Ya, satu kelompok. Kelompok apa saudaraku? Dalam Tritunggal, kesatuan sebagai Allah. Makanya penolong yang kalau ada yang menerjemahkan teologi itu, orang-orang teologi ya, yang lain yang sama dengan aku gitu. Tapi kan lain tapi sama itu apa kan bingung jadi. Gitu loh. Jadi yang lain tapi dalam satu kesatuan, masih satu kesatuan. Kadang orang ngasih contoh, nah ini HP, ini HP. Ya toh, sama-sama ini HP juga bisa batil pun walaupun gede gitu. Ini yang lain, tapi sama-sama HP karena mungkin karena gede sama kecil, tapi sama-sama HP-nya. Jadi Roh Kudus sama Tuhan Yesus sama-sama Allahnya gitu loh maksudnya. Walaupun lain tapi sama. Kayak Petrus sama Yakobus sama-sama murid, itu alos yang dipakai gitu loh. Kalau Petrus sama Mas Yoga heteros, itu lain. Oh, tapi kalau satu iman sama gitu loh. Jadi gitu kira-kira. Ini penolong yang lain tuh gitu. Alos paraklitos, alon parakliton. Kalau objek. Jadi penolong yang lain. Jadi seperti Yesus, satu kelompok dengan Yesus, sama dengan Yesus sebagai Allah, ya Bapa juga Allah, Yesus Allah, Tritunggal gitu, Roh Kudus Allah, tapi bisa dibedakan yang lain. Karena ini roh, kenapa? Ya, seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, 17 ini loh saudaraku. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dunia tidak bisa terima dia, karena dunia tidak melihat dia. Ini ayat sebelum kita lihat tadi, dunia tidak akan lihat aku lagi. Tapi kamu akan lihat gitu loh. Apa sih maksudnya? Makanya baca Alkitab itu tidak gampang kalau tidak diberi hikmat sama Tuhan, saya sadar. Makanya kadang-kadang saya berdoa, Tuhan jemaat supaya
mau baca Alkitab, datang saya dengar, saya sudah mencoba membaca pastor, mumet. Ya sabar, saya dulu pertama baca Alkitab ya pusing ya, terus orang kok awal-awal bertobat baca Alkitab itu ya, wow, kadang nggak ngerti saya. Ya yang akhirnya tak pilih-pilih aja, yang ngerti-ngerti dulu, enggak apa-apa, itu yang saya ngerti, kalau enggak daripada saya baca, lewat gitu aja, terus lama-lama agak ngerti bertumbuh, saya punya kerinduan tak baca semua itu, saya pernah 3 kali, terus mulai tak perdalam lagi. Harus bertahap, enggak apa-apa, jangan terus, wah ngel, males, wah itu, ya hati-hati saudaraku ya, kesambet itu, setan diganggu, digoda sama iblis, jangan dibaca, enggak ngerti, tidak, pasti Tuhan akan memberikan hikmatnya, amin, untuk menolong kita, pasti kok, tenang aja, ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dunia tidak dapat menerima dia, roh penolong ini, yang lain ini, roh kudus, roh kebenaran ini, karena tidak melihat, gitu loh. Dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal, lihat aja enggak, apalagi kenal, gitu loh. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu, diam dalam kamu, diam di dalam. Nah ini saudaraku ya. Ini di dalam enggak kemana-mana, gitu loh, nanti ke situ. Gitu loh, terus. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Baca dari sini ngerti, aku enggak akan ninggalin, kan naik ke sorga. Tak tinggal, aku datang kembali, gitu loh. Ini bukan datang kedua kali. Coba ngertinya 19. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, kamu nanti akan lihat aku. Kalau boleh saya katakan dalam wujud yang lain. Dalam wujud Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Ya, nanti akan tinggal dalam kamu, makanya Yesus tinggal dalam kita. Menyertai kita. Terus. Sebab aku hidup, kamu hidup, tadi kita baca 20 ini saudaraku yang kita harus baca. Nah coba. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu itu kamu baru ngerti. Itu. Jadi gini maksudnya, ketika Anda terima Roh Kudus seharusnya, dengar baik-baik saudaraku, Anda ngerti. Saya kemarin, kita waktu Natal Bamak, saya bersyukur hamba Tuhan yang datang itu, khotbah tentang penderitaan Kristus. Diajar cuma Kristen hanya ngertinya berkat, minta-minta. Kalau ada masalah, padahal itu diceritakan Yesus lahir aja dengan kondisi seperti itu ya, luar biasa ya. Maria pun, sebenarnya kalau saya bisa tambahkan, itu dia bagus menjelaskan bagaimana Yesus di dunia ini penuh dengan penderitaan. Ya, anaknya tukang kayu, dia pun juga tukang kayu. Saya kapan aja sempat ya dandan rumah ya, itu tangan saya kena palu, sakitnya minta ketelusupan. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan Yesus tiap hari kerjanya gitu ya, dan itu untuk hidup, saya kan hanya untuk iseng. Wah itu tidak bisa bayangin saya. Saudara kalau lihat nanti di Lukas ya, waktu Tuhan Yesus diserahkan ke bait Allah, itu kan wajib ya, anak sulung dibawa ke bait Allah umur 8 hari disunat untuk memenuhi hukum Abraham, hukum Taurat. Itu janji Tuhan pada Abraham, terus diteguhkan dalam Taurat. Itu mempersembahkan korban. Orang tidak mampu, itu burung tekukur, burung merpati. Dan nanti saudara baca di Lukas pasal berapa itu? Yesus waktu bawa ke bait Allah, dipersembahkan. Itu persembahannya Tuhan Yesus itu, orang tuanya itu saudaraku. Burung tekukur. Berarti Yesus lahir di keluarga yang tidak mampu. Loh ini raja segala raja loh saudaraku. Sang Firman pencipta alam semesta, lahir di keluarga miskin. Loh maaf, Anda, aku kok enggak anaknya orang kaya. Kenapa aku kok enggak jadi bento? Apa lagunya bento itu? Mobilku banyak, itu apa lagu apa itu kan? Namaku bento. Rumah LSD itu dulu sindiran memang untuk keluarga Cendana, anaknya Pak Harto. Wah itu kan kaya, terus berbuat macam-macam lah. Mobilku banyak, harta melimpah, orang memang. Orang dunia kan berpikir seperti itu. Wah itu hebat banget. Tapi Yesus itu,
Haleluya, saudaraku. Lahir di keluarga miskin. Keluarga miskin. Ya bahkan Maria, saya jadi, oh iya ya bagus juga dia ngomong. Maria itu waktu Yesus mati kan, di kayu salib, Yesus pernah ngomong apa? Ibu, ini anakmu, pernah ngomong itu, ngerti gak? Ibu, ini ibumu, ngomong Pak Yohanes ya, Yohanes itu kan murid yang paling kecil. Intinya itu maksudnya Tuhan Yesus itu sampai menyerahkan ibunya kepada Rasul Yohanes untuk ditampung. Yesus tidak bisa, karena sudah akan naik ke surga, mati nanti bangkit menampakkan, udah enggak tubuh jasmani gini lagi. Masih ingat ibunya. Ibu secara jasmaninya yang melahirkan, yang secara daging, ensarkinya, ektusarkinya itu, keluar secara daging. Waduh, sampai dititipkan, itu pendetanya bagus ya, Lina istri saya sampai, wah, ya kamu sering dengar-dengar gini ya, kadang kita ini berkat, terus saya enggak anti berkat, bersyukur pasti diberkati. Tapi kadang-kadang bikin manja, bikin enggak tahan uji, enggak tahan banting, kena masalah dikit aja, aduh Tuhan kenapa ini terjadi? Loh Tuhan Yesus itu loh, waktu di dunia itu loh hidupnya, Yesaya 53 katakan penuh dengan penderitaan. Ya sudah biasa menderita. Bayangkan, Anda biasa menderita? Buntung nggak manduk-manduk, biasa menderita Buntung ya, syukuri ya. Wes susah gini, Yesus biasa menderita. Sampai gini saudara, itu bagus dia ngomong. Tak apa-apa, saya cuplikkan sedikit. Tapi ada sayangnya sih, dia masih koma, pengharapannya nggak disampaikan karena dia mau tak lihat nyikat teologi kemakmuran terus ya. Jadi Maria, kalau orang melayani Yesus, ikut Yesus pasti kaya konglomerat. Maria adalah konglomerat pertama di dunia. Loh ini yang melayani pertama kali loh saudaraku. Semua belum melayani Tuhan Yesus, murid-murid belum. Maria sudah melayani 9 bulan di dalam kandungan. Anda kalau enggak jaga kandungan ya apa? Ya kan? Supaya kandungannya baik. Lu sudah melayani, lahir, ditaruh di, walaupun seadanya itu kan di mana tuh palungan kan, dibungkus kain lampin segala macam itu. Karena enggak ada tempat lagi. Bahkan sampai Yesus naik ke surga, mati di salib, Maria jadi konglomerat. Enggak, malah dititipkan, ini loh, ibu ini anakmu ya sekarang ya gitu loh. Terus Yohanes ini ibumu ya. Saya denger itu nangis saya. Haleluya. Orang Kristen zaman sekarang. Makanya kenapa? Enggak kuat akhirnya imannya. Kalah dengan roh-roh dunia. Elemen-elemen dunia, kekayaan, tersilau. Wah ikut Tuhan Yesus kok menderita ya. Ikut Yesus kok. Padahal nyanyinya, meskipun saya susah menderita dalam. Banyak enggak tahan uji. Saya enggak anti berkat, bagi Tuhan itu memberkati gampang banget. Orang Kristen kalau diberkati kegampangan, bersyukur melayani Tuhan. Tapi ketika dalam penderitaan, dalam tantangan, ya. Saya kok ngomong ini ya, kenapa tadi arahnya? Cuman saya jadi ingat itu tadi loh. Ya. Lah dunia ini berbeda, dunia enggak kenal kebenaran, enggak bisa melihat. Tapi kamu pada waktu itulah kamu akan tahu. Saat Yesus menyatakan diri untuk masuk. Nah ini bahwa, nah ini baru ngerti apa? Bahwa aku dalam Bapakku. Aku, lah ini gimana? Di dalam Bapakku. Ini pelan-pelan ya. Aku ini siapa Tuhan? Yesus ada di dalam Bapa. Gitu. Saudara bayang gini, nggak usah digambar ya. Kalau gambar itu tambah ruwet. Yesus di dalam Bapa. Kalau gampangannya gini, Yesus itu sang firman. Sebelum jadi manusia, sebelum keluar dari Allah, gitu, itu ada di dalam Bapa, gitu loh. Jadi makanya Yesus itu keluar, tetapi keluar dari Allah, tapi masih di dalam juga. Nanti sudah akan ngerti ini setelah ini. Jadi aku di dalam Bapakku, jadi Yesus di dalam Sang Bapa Allah. Terus dan kamu dalam aku. Lah kita di dalam Yesus, maksudnya karena kita percaya Yesus, kita jadi ngikut. Masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Makanya Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Anda itu ikut masuk sampai kepada Bapa.
Anda masuk ke dalam Bapa maksudnya. Masuk, ini luar biasa loh, nanti lain kali dalam ini, apa yang dimaksud kita masuk dalam Bapa. Makanya baptis itu baptis karena mereka masuk ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus masuk dalam persekutuan itu. Seperti Anda masuk ke gereja ini loh, Anda jadi warga gereja. Anda masuk kepada Bapa, Anda jadi anak-anaknya Bapa. Sebagai anak-anak kerajaan, itu loh maksudnya, itu luar biasa. Tapi yang luar biasa, dan ini ada lagi. Dan aku di dalam kamu. Lah ini, aku dalam kamu. Coba pelan-pelan ya. Yesus di dalam Bapa. Saya dan saudara di dalam Tuhan, kan kamu ini saudaranya, dalam Tuhan Yesus. Terus ada juga, aku ini Tuhan Yesus di dalam saudara dan saya. Kamu ini gini aja ya, mewakili saya aja ya. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Karena saya percaya Yesus, saya di dalam Yesus, ya kan? Jadi Yesus ini, kalau sederhananya gini, Yesus ini ada dua tempat, ada dua posisi di sini. Pertama di dalamnya siapa? Bapa. Yang kedua di dalamnya saya, loh ini kamu, di dalam kamu. Aku dalam Bapa, aku juga di dalam kamu. Nah, rodok ngerti enggak nih? Jadi Yesus itu ada di dalam Bapa, juga ada dalam saya. Wih, ini kesatuan loh. Hubungan dengan Yohanes 14, ini berapa ini? 14, ayat 20. Ayat 10, naik nanti. Ya di pasal 14 juga nanti. Oh sorry, jangan yang itu, banyak. Yohanes 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23. Cek ya, jadi saudaraku ya, tadi ayat sebelum saya tutup ini. Jadi Tuhan Yesus itu ada di dalamnya Bapa, juga ada di dalamnya saya dan saudara. Wah asik, ngerti kan? Jadi, hebat Tuhan Yesus luar biasa, men. Wis aja dibayangno kok iso, ya ngono iku Tuhan Yesus. Terus ini ayat ini coba. Ayat 23. Aku di dalam mereka. Nah, aku di dalam mereka. Bahkan jadi gini saudara, bahasa Yunani itu kamu itu ada dua. Waduh. Kamu tunggal, Pak Hari, kamu, si, kalau subjek, si, su, selali, c ada c juga. Kalau objek, seperti you, lah you itu gini, you itu bisa kamu sendiri, bisa you itu bisa banyak. Indonesia juga gitu, kamu, malah kayak Indonesia, kamu sama kalian. Kalau kamu kan sendiri, kamu satu orang. Kalau bahasa Inggris itu you itu satu orang bisa, banyak orang bisa. Kalau Yunani enggak, seperti Indonesia. Kamu sama kalian. Nah, kalau kamu sendirian tuh si tadi itu ya, itu subjek predikat itu bisa lain-lain. Kalau orang banyak, ya kalian imis gitu loh, imon gitu ya. Ya pakai upsilon. Jadi ini yang dipakai kamu tadi itu aku dalam kamu semua. Nah di sini lebih jelas, aku Tuhan Yesus di dalam mereka. Di dalam mereka. Mereka itu saudara dan saya umat Tuhan, luar biasa loh. Jadi Yesus itu bukan hanya di dalam Bapa, Yesus juga ada di dalam banyak kita. Dalamnya Joshua, dalamnya Mas Yuga, dalamnya saya, dalamnya kita semua. Ono Tuhan Yesus lho ngono. Kok gale disembah lho, iku nabi sembah. Wih, itu gak cuma nabi, ning jero atiku, jerone Bapa. Ini yang supaya menghubungkan itu saudaraku. Kalau Yesus dalam Bapa, Yesus dalam kita, apa yang di dalam Bapa juga kita terima gitu loh. Nanti diperdalam lain kali lah, karena waktu ini saya harus ngejar. Aku dalam mereka, jadi Yesus di dalam kita semua. Terus? Dan engkau di dalam aku. Engkau itu Bapa di dalam aku. Yesus. Lah ini penting. Jadi bukan hanya, ini nanti Yohanes 14:10 juga ada ayat seperti ini. Jadi Yesus itu bukan cuma di dalam Bapa. Bapa pun ada di dalam Tuhan Yesus. Ditoto nah, gampang kan filosofi, bubrang jelas no gini. Tak bisa. Ini spiritual, ini metafisik. Pelan-pelan ya. Tadi yang poin pertama, Yesus itu ada di dalamnya Bapa, juga ada di dalamnya saya, kita semua. Bukan semua, bukan cuma saya toh. Yang luar biasa, Bapa pun ada di dalam Yesus. Selain Yesus di dalam kita.
Gitu loh. Jadi waktu Yesus di dalam kita, ini bahasa Jawa siapa ya? Bapa itu katut, ikut di dalam kita karena Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka lah ini tujuannya, supaya mereka sempurna menjadi satu. Satu. Ini tujuannya kesatuan dengan Allah. Wih, Anda kalau ngerti ini, saudaraku, ini dalam banget ini. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ini. Saya hanya berdoa Roh Kudus memberi hikmat kepada Anda. Udah sampai sini. Jadi Yohanes 14 ayat 10. Sambil saya minum, kamu bacaan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini kan. Aku Yesus di dalam Bapa, Bapa pun di dalam Tuhan Yesus. Sekarang Yesus itu masuk dalam saya, saudara dan saya. Bapa ikut. Makanya kenapa saya sudah pernah ajarkan Roh Kudus itu disebut Roh Bapa, Matius 10:20, disebut juga Roh Kristus, Galatia 4 ayat Roh anaknya, ayat 6. Jadi nggak usah bingung. Gampangannya gini loh, di dalam hati saudara dan saya ada Roh Kudus. Katakan, dalamku ada Roh Kudus, 1, 2, 3. Dalamku ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan rohnya Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Dan rohnya Tuhan Yesus juga. Satu kesatuan. Karena itulah makanya Bapa dan Tuhan Yesus ada di dalamku, menjelaskan ini. Aku di dalam mereka, engkau dalam aku. Wes, masuk. Masuk. Amin. Di dalamku. Lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Saya enggak sempat buka Yunaninya sih, nanti kepanjangan saya. Yang dimaksud elemen-elemen itu apa? Unsur-unsur di dunia ini, apapun itu. Makanya Anda jangan kalah dengan tekanan-tekanan hidup di dunia ini. Jangan jadi berubah. Jangan jadi berubah setia. Berubah imanmu. Jangan, engkau itu sudah di dalam Kristus, en Kristo. Di dalam, tetap di dalam, enggak kemana-mana lagi. Ya, kita enggak di dalam terus keluar. Kalau keluar dari Allah kita, dapat roh Allah, dilahirkan kembali, itu nanti ada pelajarannya. Anda punya banyak yang diajarin ya, topik-topiknya semua itu. Jadi Anda itu ektuteo, dari Allah. Ya, ini pelan-pelan ya, sambil diingat-ingat lagi. Saya ektuteo, enak Yunani, Indonesia. Saya dari Allah, saya tiga. Saya dari Allah. Saya lagi, saya dari Allah. Dari Allah. Saya dalam Kristus, 1, 2, 3. Maksudnya Anda percaya Yesus tinggal di dalam Yesus. Dan akhirnya dalam Kristus, aku dalam aku dalam Bapa, ikut. Jadi anak-anak Allah. Ya. Allah di dalam aku, 1, 2, 3. Ingat ya, Allah ya Bapa, ya Yesus, dalam roh. Ada di dalam saudara. Lebih besar, 1, 2, 3. Dari segala yang ada di dunia. 1, 2, 3. Amin. Wis ngono ae lah, gak usah angel-angel. Iki lu saudara kalau sadar itu teologis banget loh itu. Aku dalam engkau. Itu kalau udah ada ngerti. Sudah lumayan ngerti Pak Ari. Soalnya Kersel kemarin saya mau ngomong iki rada HP saya error. Jelas ya? Ya, pokoknya bandingkan aja. Tadi Yohanes 14 ayat 19-20 tadi ya. 20 tadi sama yang ini. Yohanes 17 ayat 23 tadi sama ini. Wah, ayat-ayat sudah sering saya kasihkan ya. Tidak apa-apa. Puji Tuhan, ayo kita akhiri ibadah kita. Kita memiliki pengharapan. Saya tutup ayat terakhir. Ini ayat terkenal, Filipi 4:13. Ayo, karena mau nyanyi lagu ini saya. Segala perkara. Filipi 4:13, ayat terkenal ini. Ayo Mbak Esther. Mbak Esther. Ini coba. Segala perkara dapat buku tanggung. Segala perkara Anda dapat menanggungnya, dapat mengatasinya. Amin Bu Artini. Percaya. Masalah apapun iso ditanggung. Wis toh percaya.
Utang saya ini utangnya banyak banget, utang usaha. Ya sempet usaha saya agak masalah. Tapi itu loh, Tuhan itu luar biasa. Sempat minggu lalu sedikit saksi. Sedikit-sedikit Tuhan selesaikan. Saya sampai dibantu Mas Yugo, dibantu Mbak Esther. Ya Mbak Esther loh bantu saya. Luar biasa. Kenapa kok bisa menanggung masalah ini? Ini loh, di dalam loh, kamu yang pegang mic, yang lain baca, apa kamu ikut baca? Di dalam dia ini huruf besar yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus ayat ini. Tuhan Yesus. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan. Kenapa Anda bisa menanggung segala perkara, segala masalah? Karena ada di dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Dalam hati saya, di Bapa juga ada, di hati saya juga ada. Apa yang Bapa punya, Yesus punya, masuk dalam kita punya. Bapa punya kuasa, kita diberi kuasa. Amin, saudaraku. Diberi hikmat. Jadi saya pernah sampaikan, andalkan, dengar baik-baik. Hidupmu itu andalkan Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu. Andalkan urapan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalammu dalam mengatasi segala masalah. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara